Pemirsa, petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo menemukan uang tunai dalam amplop yang dimasukkan ke dalam tas koper. Hingga kini, para petugas masih saja menemukan barang-barang bawaan larangan yang dibawa oleh para jemaah calon haji. Salah satu jemaah calon haji terpaksa membongkar kembali tas koper bawaannya. Karena saat dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-ray, petugas menemukan barang bawaan larangan yang ada di dalam tas koper tersebut. Setelah dibongkar oleh sang pemilik koper, ternyata di dalam tas koper milik jemaah tersebut ditemukan sebuah amplop berisi uang tunai. Petugas PPIH Embarkasi Solo menyayangkan masih adanya jemaah yang membawa barang bawaan yang dilarang dalam penerbangan. Untuk barang bawaan, sekali lagi kami mengimbau untuk barang bawaan yang berharga silakan dimasukkan di tas koper jinjing atau tas paspor. Sedangkan untuk power bank, sekali lagi jangan disimpan di tas bagasi. Selain mendapatkan uang tunai dari barang bawaan jemaah calon haji, petugas juga mendapatkan power bank atau bank daya dan barang-barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan lainnya, seperti barang cair yang melebihi ukuran. Pihak embarkasi mengimbau agar para jemaah calon haji selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan dalam membawa barang-barang bawaannya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mendampingi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi melakukan pemantauan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina jelang puncak ibadah haji untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapat fasilitas yang nyaman saat melakukan puncak ibadah haji. Dalam pemantauannya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz, memantau secara detail di beberapa lokasi. Proses pembangunan sarana puncak ibadah haji untuk jemaah haji Indonesia pun tidak luput dari pemantauan. Semua fasilitas baru di Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah dipersiapkan bagi kelancaran puncak ibadah haji, sehingga dipastikan jemaah haji asal Indonesia akan mendapatkan fasilitas yang nyaman. Hingga kini, proses pembangunan dan persiapan fasilitas di Mina berjalan lancar, sementara di Arafah kini telah mencapai 75%. Harganya per meter aja 300 real. Yang paling kita harus pantau penyelesaiannya itu adalah di Arafah ya. Di Arafah. Kalau di Musdalifah relatif sudah bisa kita bayangkan itu flow-nya jamaah itu akan bisa lebih mudah. Kalau di Mina itu tidak terlalu banyak masalah ya karena tendanya juga sudah tenda lama. Ya tinggal nanti penambahan dan saya sekali lagi pengecekan nanti mungkin H-1 sekurang-kurangnya ada yang ngecek semua tenda itu AC-nya baik. Ya, informasi terkini penyelenggaraan ibadah haji 2022 akan disampaikan rekan kami Denny Swastika dari Madinah, Arab Saudi. Denny, bagaimana perkembangan sejumlah fasilitas bagi jemaah haji Indonesia saat menjalankan puncak ibadah haji nanti? Ya baik, Assalamualaikum Imran Tajudin. Perkembangan terkini berkenai fasilitas dari nantinya akan jelang puncak ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia saat ini masih terus dilakukan pemantauan dan juga pengecekan dan juga proses dari untuk menyelesaikan dari fasilitas tersebut. Dan jika tadi sempat disebutkan bahwa khususnya untuk fasilitas bagi para jemaah haji Indonesia di 3 titik, tepatnya di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina hingga saat ini masih terus berproses. Dan untuk di Mina dan juga di Musdalifah ini sudah tidak ada kendala begitu. Namun khususnya untuk di Arafah hingga saat ini masih dalam proses seperti pembangunan dari tenda-tenda dan beberapa titik lainnya begitu. Dan jika dikalkulasikan ini hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 75% dan ini akan dikebut dalam beberapa hari ke depan untuk penyelesaian ataupun hingga dari 3 titik tersebut kesiapannya sudah sangat mantap ataupun sudah memasuki ke 100% begitu. Dan kami pun mendapatkan detailnya lagi khususnya nanti bagi para jemaah haji yang akan melaksanakan proses puncak ibadah haji ini nantinya akan disediakan kurang lebih jika dikalkulasikan dari 100.051
jemaah haji, dan nantinya dalam satu tenda ini akan ada 200 jemaah begitu dengan ukuran 10 kali 25 meter. Ini artinya kurang lebih sekitar ada 5.000 tenda yang nanti akan disiapkan di titik-titik lokasi tersebut, dan tenda tersebut nantinya pun akan disiapkan juga beberapa fasilitas seperti dengan daya listrik yang mencukupi di situ, dan juga ada fasilitas AC ataupun air conditioner nantinya agar para jemaah haji tidak merasa kepanasan pada saat melaksanakan proses puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan tadi pun ada juga beberapa yang sempat disebutkan juga beberapa himbauan-himbauan, khususnya ada di 3 titik tersebut. Dan untuk di titik Arafah ini jika dilihat khususnya berkenan dengan cuaca begitu. Hal ini dikarenakan pada puncak ibadah haji ini diprediksi akan adanya cuaca yang sangat terik sekali jika dikisarkan kurang lebih sekitar 47 derajat Celcius hingga menuju ke 50 derajat Celcius. Begitu, oleh karena itu kondisi fisik dari para jemaah pun perlu diperhatikan dan juga kondisi kesehatan juga begitu, Imran. Dan selain itu juga untuk di 2 titik lainnya, khususnya untuk di Mina sendiri, ini jarak antara Mina Jadid menuju ke Jamarat ini kurang lebih sekitar 4 km, dan nantinya para jemaah pun pada saat proses ibadah ini kurang lebih akan terjadi bolak-balik dan diperkirakan mencapai 10 km begitu. Dan oleh karena itu kondisi fisik mereka pun lagi-lagi menjadi salah satu faktor utama yang harus disiapkan pada jemaah haji Indonesia, khususnya untuk di puncak ibadah haji. Dan satu lagi untuk di lokasi tepatnya di Musdalifah. Di Musdalifah sendiri ini adalah salah satu titik di mana titik tersebut adanya ruang yang cukup sempit, dan disinilah perlu diperhatikan bagaimanakah nanti dari para jemaah haji khusus mekanismenya agar tidak berdesak-desakan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan lagi-lagi kondisi fisik dan untuk kondisi dalam meminum air putih yang banyak pun perlu diperhatikan para jemaah haji agar nantinya tidak dehidrasi pada saat proses puncak ibadah haji. Dan selain itu juga, Imran Tajudin, kami juga mendapatkan informasi lagi berkenaan dengan himbauan-himbauan dari para petugas haji yang berada di Arab Saudi ini. Salah satunya adalah berkenaan untuk bepergian ke luar-luar daerah begitu, seperti misalnya ke Mekah ataupun ke bandara. Ini para jemaah haji dihimbau agar senantiasa membawa kelengkapan dokumen-dokumen mereka begitu. Hal ini dikarenakan nantinya jelang di puncak ibadah haji ini akan terjadi beberapa pemantauan di beberapa checkpoint yang sistemnya random begitu ataupun secara acak, yang akan dicek oleh para petugas bagaimanakah kelengkapan dari dokumen-dokumen tersebut. Dan nanti jika misalnya mereka tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, maka akan dikembalikan ke lokasi mereka akan diberangkatkan begitu. Dan satu lagi yang menjadi poin menarik adalah mengenai himbauan juga bagi para jemaah haji Indonesia khususnya yang berada baik di Mekah ataupun di Madinah ataupun di sektor haram begitu. Hingga saat ini dihimbau khususnya agar tidak merokok di lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan aturan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, di sektor tersebut adanya himbauan ataupun larangan untuk merokok, dan ini akan melanggar dari peraturan yang diberikan ataupun yang telah tertulis di Arab Saudi ini, dan ini nanti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di sini. Oleh karena itu himbauan ini perlu diperhatikan bagi para jemaah agar tidak merokok di lingkungan sektor haram ataupun dari Nabawi ataupun di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, Imran Tajudin, kami kembalikan kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Denny Swastika mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi berkaitan dengan jelang puncak ibadah haji di Arab Saudi.